Halo, selamat sore teman-teman. James Windsor di sini kembali lagi dengan Financial Quotient. Dan pertama, saya nggak pengen banget dipanggil atau disebut sebagai motivational speaker karena saya tidak sedang memotivasi, tapi sedang mensugesti, ya. So you better call me suggestional speaker, ya, karena saya orangnya mensugesti diri saya dan juga mensugesti Anda yang menonton ini, teman-teman. Atau mungkin Anda bisa menyebut sebagai, ya, bukan praktisi juga, saya masih belajar sebabnya. Karena sugesti itu dibangun oleh kita setelah melalui proses panjang, teman-teman. Dan ada banyak cara untuk mensugesti diri kita, salah satunya melalui NLP, Neuro Language Programming, penyatuan perasaan dan pemikiran, yang Anda bisa belajar dengan Coach Hindranata Nikolai atau Pak Hing, gitu ya. Ada satu omongan mama saya yang tadi menampar diri saya banget dan menjadi pembahasan kita pada hari ini, teman-teman. Ternyata di saat saya argue dengan mama saya tadi, ya, ada omongan mama saya itu yang saya benarkan, yaitu kalau kita tuh udah berpikir positif aja, apa yang kita pikir positif itu pasti nanti akan kejadian. Makanya walaupun itu tadi saya sebenarnya membicarakan tentang data dan realita yang ada gitu. Memang bagus Piala Dunia FIFA 2026 di TVRI itu memang untuk pemasukan negara, ya asal nggak dibegal aja. Kan saya bilang asal nggak dibegal gitu, nggak usah ditambahin imbuhan-imbuhan kayak gitu. Di satu sisi mama saya benar omongannya, ya udah kita pikir positif aja, kalaupun itu dia bukan urusan kita gitu loh, none of our business. Tapi di satu sisi memang kita harus bisa membedakan itu, membedakan mana yang sifatnya personal dan mana yang sifatnya kelembagaan. Yang saya ngomongin tadi adalah masalah kelembagaan gitu loh, ya, masalah kelembagaan, masalah institusinya gitu loh, bukan masalah orangnya. Memang lembaga terdiri dari beberapa orang yang menjalankan lembaga itu gitu loh. Tapi kan konteksnya udah berbeda itu tadi. Memang benar omongan mama saya benar. Ya, cuma tadi penempatannya kurang pas gitu loh. Kurang pas kenapa? Karena topik pembicaraannya bukan itu. Ya, kita sebagai rakyat, kita sebagai pembayar pajak, di mana pajak kita dipakai untuk membiayai TVRI, ya. Kan TVRI itu kan dibiayai oleh negara. Dibiayai oleh pajak kita. Karena kan TVRI itu kan bukan TV komersil. Bukan TV yang dibiayai oleh iklan. Tapi dibiayai oleh APBN. APBN dari mana sumbernya? Dari pajak. Nah, wajar dong saya sebagai rakyat Indonesia punya kerisauan seperti itu. Kalau kita sebagai rakyat pembayar pajak gak punya kerisauan seperti tadi, itu dipertanyakan, ya. Karena pajak kita, ya, pajak kita itu dipakai untuk membiayai banyak hal. Gaji ayah sambung saya yang 1 November mendatang pensiun itu dibayar pakai uang rakyat, uang pajak, uang saya, uang mama saya, uang keluarga saya, dan uang dari rakyat Indonesia yang lain. Itu uang rakyat, menggaji abdi negara, menggaji lembaga negara. Presiden pun digaji juga dari pajak, dari uang rakyat. Wakil rakyat, anggota DPR, DPRD, DPD, RI, ya, itu juga gajinya dari rakyat. Jadi semua yang berkaitan dengan para pekerja negara atau civil servants itu atau public servants itu memang itu adalah dibiayai oleh negara. Gaji damri, supir damri dari negara, dari pajak, ya. Gaji pegawai damri, ya, supir, teknisi, direksi, semuanya itu dari mana? Dari pajak, dari negara. Pak Nur, ya. Gaji honor imam muazin
Masjid Istiqlal beserta para pengurusnya itu dari mana? Dari uang negara, uang rakyat, dari kotak amal. Selain dari kotak amal Masjid Istiqlal, selain dari infak sodakoh dari saudara-saudari muslim ke Masjid Istiqlal, ke kotak amal ataupun lewat transfer. Seperti itu teman-teman. Nah, karena digaji semuanya dengan uang rakyat, karena semuanya dibayar dengan menggunakan uang rakyat, ya wajar dong kalau saya punya kerisauan seperti tadi. Karena itu adalah uang rakyat yang sebentar, ada musik takut kena copyright saya. Bentar ya teman-teman, bentar aja, bentar. Ada musik takut kena copyright, bentar ya. Oke, welcome back teman-teman. Musiknya udah agak berkurang. Jadi kita terus ya. Jadi wajar dong kalau kita sebagai rakyat juga punya kekhawatiran akan hal itu, ya. Lah yang dikorupsi oleh para koruptor itu kan juga uang rakyat. Uang rakyat dari mana? Dari pajak. Ya kan? Pokoknya bagi saya, kalau kita rakyat Indonesia nggak punya kerisauan, nggak punya kekhawatiran, nggak punya rasa was-was gitu, uang kita bakal kemana, nah itu dipertanyakan banget. Dipertanyakan banget keindonesiaannya gitu loh. Enggak, bukan saya berpikir negatif, enggak boleh memang. Tapi kenapa saya bilang begitu? Ya karena saat ini memang itulah yang memang diandalkan negara, pajak. Padahal Indonesia ini punya sumber daya alam yang melimpah ruah. Kita seringkali membrand atau memvisualisasi secara memvisualisasi secara ini ya, memvisualisasikan itu tuh dengan itu gemah ripah loh jinawi Indonesia ini, ya, gemah ripah loh jinawi. Banyak banget kekayaan yang kita punya di negeri Indonesia kita tercinta ini, ya. Tapi kemana hasil penjualan sumber daya alam kita? Gak masuk ke kas negara, tidak tersimpan di kas negara, tidak dimanfaatkan oleh negara. Lalu lari kemana? Ya, disimpan di luar negeri atau diembat atau ditilep. Sehingga memang untuk sekarang pajaklah yang menjadi sumber pendapatan negara nomor 1. Nggak heran kalau kemarin banyak banget dipajakin, BU, royalti, apa segala macam itu. Banyak banget. Gitu. Kenapa? Karena negara kita kekurangan uang. Negara kita kekurangan uang. Defisit anggarannya. Kenapa? Saya kemarin bilang, anggaran kita banyak dihabiskan untuk proyek-proyek yang tidak perlu. Ya. Negara kita terlalu menghabiskan uang untuk proyek yang tidak prioritas. Saya boleh kasih contoh, proyek kereta cepat Indonesia China, KCIC, Jakarta Bandung, itu bukan proyek prioritas loh. Yang naik itu hanya orang-orang tertentu aja. Dan itu pun juga tidak menjamah tengah-tengah kota. Berbeda dengan CRRC pusat di China sana, yang memang menjangkau tengah kota. Dari Beijing ke Shanghai itu aja, itu sudah menjangkau stasiun di tengah-tengah kota Beijing dan Shanghai. Ya kan? Ya kan? Kalau ini enggak, ini pinggirannya. Ya, Bandung ya. Padalarang kan lebih dekat dengan Cimahi. Cimahi berakhir di Tegaluar.
Gede Bage. Ya, daerah Gede Bage tuh. Ya, itu pinggiran Bandung. Bandung Timur tepatnya. Sementara di Bandung Timur belum ada apa-apa. Paling-paling orang rame ke sana cuma gara-gara Masjid Al-Jabar. Ya. Begitu. Jadi kalau saya boleh bicara dengan jujur apa adanya, ya inilah realita yang harus kita hadapi. Gitu. Jadi wajar kalau saya punya kerisauan seperti tadi. Tapi bukan itu yang akan kita bahas. Yang bakal kita bahas sore hari ini sebenarnya adalah kelanjutan dari yang kemarin lagi. Jadi teman-teman, ya. Jadi teman-teman, ya. Beware of what we thought. Hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Which also means beware of what we project. Beware what we visualize. Berhati-hati dengan apa yang kita visualisasikan. Nah, mama saya tadi ngomong apa namanya? Ntar lagi mau pensiun, nggak punya uang, nggak ada duit, ya kan? Nah, ini udah beneran nanti nggak punya duit. Makanya kenapa beware what, be careful of what we say, kata mama saya, itu benar. Mendingan kita ngomong yang benar aja gitu loh. Beware of what we say. Karena realistis itu tidak sama dengan pasrah. Nanti misalkan kalau sudah tidak punya uang, ya kan kita bisa pikir rembukan gimana caranya biar kita punya uang. Harus ada salah satu yang dikorbanin. Buat apa misalkan? Buat cari uang. Apa misalkan? Gitu. Buat cari uang. Buat apa? Buat modal usaha, buat modal bisnis. Sekarang tuh peluang bisnis itu banyak banget. Bahkan ini aja saya baca di Facebook. Ini ada jasa sewa temen. Ya, jasa sewa temen kisaran 150.000 per hari. Bayang nggak? 150, kayak di Jepang. Kayak di Jepang. Jadi kita sewa orang untuk ya sekedar jadi temen, bahkan sekedar apa? Ya berpura-pura, berlakon, berakting menjadi orang tua kita, menjadi apa namanya? Menjadi apa? Menjadi pasangan kita, menjadi suami kita, menjadi istri kita gitu loh. Bahkan menjadi keluarga besar kita, itu ada di Jepang. Nah, itu mulai ada di Indonesia. Ya, di Jakarta baru. Tapi kalau di Bali udah banyak. Ya. Sewa temen buat jalan, buat ngobrol, buat ngopi, buat kencan, buat sekedar gitu doang. Walaupun ya tetap aja keluar biaya dari kita juga untuk ininya ya, tapi itu mah di luar ini. Tapi itu bisa dibilang peluang usaha yang luar biasa loh. Peluang usaha yang sangat dahsyat, luar biasa loh itu. Kalau nggak dimanfaatin, wah itu. Jadi sebenarnya peluang wirausaha tuh ada. Yang penting apa? Seperti yang tadi pagi saya sampaikan pas interview buat guru kewirausahaan bahasa Inggris freelance. Saya bilang, kita survei dulu, research matters. Riset itu penting. Research matters. Kenapa?
Satu, kita perlu tahu sekitaran kita ini ada proyek wirausaha kah tidak. Satu. Dua, kalau mereka berada di sektor yang kita pengen masuk, mereka apa sektornya? Kalau makanan, mereka jual makanan apa? Kita mau sama atau kita harus beda? Kalau harus beda berarti kita harus lebih unggul daripada yang jual makanan itu. Itu udah pasti. Ya, itu sudah pasti. Jadi research matters. Riset itu penting. R&D itu penting. Research and Development, lead bank itu penting. Nah, daripada kita seperti mama saya tadi memvisualisasikan, memproyeksikan kita nggak punya uang, mending kayak saya tadi, saya memproyeksikan ketika saya tadi lamar ke Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia sebagai Senior Economic Research Officer. Saya bayangin, saya proyeksiin dengan kalimat sederhana seperti ini. Aduh, pegang uang 30 juta per bulan enak loh. Karena memang gajinya segitu, 31 juta per bulan walaupun non-ongoing. Setahun, tapi bisa permanen kalau kerja saya bagus nanti. Enak ya, 30 juta per bulan pegang duit segitu gitu. Kenapa nggak divisualize ke arah itu, teman-teman? Kenapa nggak kita proyeksikan ke arah itu? Ya. Kenapa nggak diarahkan ke sana? Bayangkan, kita mau pergi ke Pondok Indah Mall. Kalau kita tidak tahu jalannya, ya bisa repot, bisa nyasar. Ya, Pak, kan ada Google Maps, Pak. Google Maps itu tidak selamanya akurat. Google Maps itu tidak selamanya akurat. Mau tanya orang, gak semua orang tahu Pondok Indah Mall itu di mana. Terutama walaupun itu orang tinggalnya di Jakarta. Tidak semua orang tahu Pondok Indah Mall itu di mana. Gitu loh. Kayak daerah tempat tinggal saya dulu, Pamulang. Pamulang itu sudah banyak banget perubahannya. Ada banyak perumahan-perumahan baru yang ternyata orang-orang yang tinggal di situ aja nggak banyak tahu perumahannya. Orang nggak banyak tahu perumahan di Pamulang itu sekarang ini, apalagi perumahan-perumahan yang baru. Nggak banyak tahu. Makanya daripada itu, kita harus tahu dulu jalannya seperti apa. Tahu peta. Kita lebih tahu daripada Google Maps. Lebih tahu daripada Waze. Ya. Kalau kita tak lebih tahu daripada Waze jalan menuju ke satu tempat, kalau kita lebih tahu daripada Google Maps jalan ke satu tempat, itu malah lebih hoki, malah lebih beruntung. Kenapa? Bukti bahwa kita bisa mengakses tempat tersebut tanpa harus mengandalkan pihak itu. Nah, sama kayak kita jalan menuju keberhasilan, jalan menuju kesuksesan. Ya, kita harus tahu dulu peta jalan kita, roadmap kita menuju ke sana tuh apa. Kita mesti download dulu petanya, lalu kita baca. Oh, peta jalannya seperti ini, roadmapnya itu seperti ini. Gitu. Jadi tidak bisa kita asal-asalan lah gitu dalam memetakan jalan kita menuju kesuksesan, memetakan jalan kita menuju keberhasilan, memetakan jalan kita menuju kepada kekayaan. Kita harus tahu dulu petanya seperti apa. Dan kita harus tahu dulu
proyeksinya seperti apa, harus tahu visinya, gitu loh. Visi ke depan itu seperti apa, harus ditulis, harus di apa gitu. Sama halnya kayak kita buka YouTube. Kita buka YouTube mau setel, kayak kemarin saya bilang, kita buka YouTube mau setel video Masjidil Haram Mekah. Ya kita tinggal cari di keyword, di kata kunci, di kotak pencarian Masjidil Haram Mekah. Yang muncul apa? Masjidil Haram Mekah, video-video Masjidil Haram Mekah. Tapi ya, misalkan lagi di YouTube kita cari video KRL Komuter Lain, yang muncul apa? Di video daftar itu, di daftar pencarian itu apa? KRL Komuter Lain. Ya apa iya? Iya banget. Yang muncul apa? KRL video-video tentang KRL Komuter Lain. Bukan video-video yang lain, tapi video-video tentang KRL Komuter Lain. Gitu loh. Video-video tentang KRL Komuter Lain. Kalau enggak itu ya algoritma yang akan ngatur hidup kita. Algoritma yang ngatur kita mau nonton apa, tapi kita dipaksa mengikut algoritma YouTube karena kita nggak tahu bagaimana cara mengontrol YouTube. Sama kayak hidup teman-teman. Kalau kita tidak tahu cara mengontrol hidup kita, maka hidup kita akan dikendalikan oleh algoritma, teman-teman. Itulah makanya kenapa orang-orang sekarang suka banyak yang pada FOMO, fear of missing out. Padahal seperti yang saya bilang, kantongnya belum tentu sesuai. Kantongnya belum tentu, palangnya kenapa patah ya? Aduh, penyakit tuh. Palangnya patah lagi Pak Gubernur. Dicoba tolong ya buat Pak Gubernur DKI. Nanti saya akan coba kirim ke teman saya, ke Bung Ciko atau stafnya Wagub, teman saya juga. Tolong banget, ini bahaya banget. Jadi begitu teman-teman. Jadi kalau kita nggak punya kendali atas hidup kita, repot teman-teman. Karena hidup itu tuh kayaknya otak kita, diri kita, perasaan kita tuh kayak remote control. Kayak apa ya? Mouse dan keyboard kalau di komputer itu. Kayak tadi saya udah bilang, kita buka YouTube, tekan apa? KRL Komuter Lain. Yang muncul ada video KRL Komuter Lain. Nah sekarang bagaimana kita mau nonton video KRL Komuter Lain kalau kita nggak menekan di keywordnya itu? Paling-paling kita hanya disuguhkan video-video yang berdasarkan pada algoritma YouTube. Itu teman-teman. Itu yang harus teman-teman catat. Ya. Jadi ketimbang memproyeksikan sesuatu yang tidak-tidak, cobalah kita alihkan untuk proyeksi dan visionerkan yang bagus-bagus aja. Gak punya uang, rubah jadi aku bisa punya uang asal aku tahu caranya. Gitu. I don't want to be broke as long as I know how to avoid it. Jadi kata-katanya tuh diganti teman-teman ya. I don't want to be broke, misalkan. I don't want to be broke. I don't want to get broken as long as I know how to make it happen. Gitu. Daripada kita mengatakan saya gak punya uang, I go bankrupt, I'm broke, ya. Mendingan dirubah menjadi I'm not broke as long as I know how not to be broke, gitu.
Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Kita cukup 25 menit aja. Sampai jumpa.